Saya Kak Indah dari TBM Lisan, Literasi dan Seni Anak Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, Kakak akan membacakan sebuah cerita anak yang berjudul Klinting Klinting. Karya dari Dian Kristiani dan William Davis. Ayo kita mulai ceritanya. Klinting 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 klinting. Bunyi lonceng milik Baru Klinting. Nah, setiap pagi Baru Klinting ini naik ke atas bukit. Nah, dari situ sekolah naga tampak begitu jelas. Dia suka melihat para naga berlatih. Wah, Baru Klinting melihat para naga berlatih. Ada naga yang menyemburkan api. Seru sekali katanya. Ada naga yang terbang. Nah, kemudian Baru Klinting juga ingin terbang seperti naga itu. Terbang, terbang. Baru Klinting lari menuruni bukit sambil berkata, terbang. Namun, aduh, Baru Klinting terjatuh, teman-teman. Baru Klinting terjatuh dan loncengnya terlempar. Klinting, 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 klinting. Lonceng Baru Klinting lepas. Lonceng itu menggelinding, menuruni bukit, kemudian masuk ke dalam sekolah. Baru Klinting tidak mau kehilangan loncengnya, karena itu adalah benda kesayangan Baru Klinting. Baru Klinting akhirnya meminta izin penjaga sekolah untuk mencari loncengnya. Nah, kemudian masuklah Baru Klinting ke sekolah itu tadi. Apa kamu melihat lonceng itu? Tanya Baru Klinting. Nah, teman-teman lihat nggak? Lihat nggak? Yo, mana ya? Mana loncengnya? Itu dia, kata Baru Klinting. Kemudian Baru Klinting pun ikut berbaris seperti naga-naga lainnya untuk mengambil loncengnya tadi. Tetapi, aduh, sayang sekali. Klinting, 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 bunyi loncengnya tadi. Ternyata lonceng milik si Baru Klinting ini tersangkut di ekor naga lainnya, yang pada saat itu juga kebetulan sedang berlatih terbang. Akhirnya loncengnya ikut terbang. Wah, loncengku, kata Baru Klinting. Loncengku. Baru Klinting terus berlari mengejar loncengnya tadi yang tersangkut di ekor naga lainnya. Baru Klinting tidak mau kehilangan loncengnya. Wah, loncengnya semakin tinggi, terbang semakin tinggi bersama naga tadi. Baru Klinting pun meminta bantuan gurunya. Tiba-tiba, loncengnya terjatuh. Tup! Terjatuh mengenai kepala guru sekolah tadi. Klinting, 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 klinting. Setelah terjatuh, loncengnya terpantul, kemudian nyangkut di atas pohon. Itu loncengnya. Baru Klinting mengejar loncengnya lagi. Tentunya mengejar ke pohon tadi, tempat loncengnya menyangkut. Baru Klinting berusaha untuk mengambil loncengnya tadi. Dia terus berusaha. Hup, hup. Dia membacati pohon ini. Nih, pohonnya. Tempat loncengnya tadi. Ini loncengnya. Lihat Kak, loncengnya. Nih loncengnya. Lonceng itu ingin diambil oleh Baru Klinting. Dia terus berusaha. Walaupun ternyata pohonnya itu tinggi sekali. Kira-kira Baru Klinting bisa nggak ya? Ayo, gimana yo? Bisa nggak? Duh, sulit sekali, kata Baru Klinting. Tetapi karena Baru Klinting pantang menyerah dan terus memanjati pohonnya,
Sambil berpikir bagaimana cara agar bisa mendapatkan loncengnya tadi, kemudian Baru Kelinting menyemburkan apinya. Pus! Keluarlah api dari mulut Baru Kelinting, yang akhirnya api itu menghanguskan, membakar semua daun yang ada di atas pohon tadi. Lalu kemudian jatuhlah lonceng Baru Kelinting. Kelinting, kelinting, kelinting. Itu dia, kata Baru Kelinting. Hup! Baru Kelinting mendapatkan loncengnya, teman-teman. Wah, berhasil. Setelah bersusah payah, akhirnya Baru Kelinting mendapatkan loncengnya. Akhirnya lonceng Baru Kelinting sudah kembali. Dia akan menjaganya baik-baik. Cukup sekali saja Baru Kelinting kehilangan lonceng itu. Nah, jadi teman-teman, pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini tadi adalah bila kita menyukai sesuatu benda, sesuatu hal, maka jagalah dengan baik-baik. Dan yang paling penting, untuk mendapatkan suatu hal itu atau mendapatkan benda itu kembali, teman-teman juga pantang menyerah, harus terus berusaha. Bagaimana? Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.